Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarram wal muhtaram Rais al-madrasah al-mumayyazah al-madrasah al-mutawassitah Citra Madinatul Ilmi Al-Ustadz Arif Baitika Rahman MPD wal asatidah al-muhtaramun wal ustadat al-muhtaramat wa abna'it tullab al-mahbubin wa banatit talibat al-mahbubat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari menjelang zuhur ini kita bisa bertemu kembali yang sudah berjumlah hampir 100 orang yang sudah bergabung di Zoom ini dalam rangka kajian taklim yang diadakan setiap menjelang zuhur. Dan alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kajian tafsir dari surah An-Nas. Kajian tafsir dari surah An-Nas ya, yang kita ambil dari beberapa kitab tafsir ya, terutama tafsir Al-Jalalain. Ayat yang pertama dari surah An-Nas ini ya diawali dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ketika ayat surah yang sebelumnya yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Perintahnya sebenarnya di awal sama saja, yaitu menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia. A'udzu. Katakanlah a'udzu, aku berlindung. Ucapkanlah sebuah doa perlindungan dengan ucapan a'udzu, saya berlindung. Bi rabbin nas, bi dengan rabbin nas, Tuhan manusia. Sebenarnya Rabb ini artinya adalah yang mengatur manusia. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia ya, dalam terjemahan. Nah, Tuhan di sini dengan kata Rabb, yaitu yang mengatur, termasuk di situ adalah Khaliqin nas, yang menciptakan manusia, yang mengatur segala urusan manusia. Kemudian ya, ayat yang keduanya
yang menjelaskan Tuhan manusia yang mengatur manusia itu adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Jadi sifat yang pertama adalah Rabbin Nas, Tuhan manusia. Kita manusia. Yang kedua adalah rajanya manusia. Yang ketiga Ilahin Nas, sembahan manusia. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan kata Rabb, Tuhan atau pengatur manusia itu adalah khaliquhum, yaitu pencipta mereka. Kemudian wa malikuhum, dan yang memiliki manusia. Pencipta manusia dan pemilik manusia itu sendiri. Jadi di sini dikhususkan bizikri, ya, dikhususkan kata-kata manusia disebut di ujungnya. Tuhan manusia, pencipta manusia, pemilik manusia. Nah, di situ disandarkan kepada manusia. Tujuannya adalah tasyrifan lahum, yaitu untuk memuliakan mereka, memuliakan manusia itu sendiri. Memuliakan manusia itu sendiri. Tasyrifan lahum. Kemudian juga wa munasabatan lil isti'adah, dan juga sesuai untuk meminta perlindungan. Meminta perlindungan dalam surah An-Nas ini kepada siapa? Kepada Tuhan manusia, pencipta manusia, pemilik manusia yang menguasai manusia. Jadi manusia disebutkan di ujung adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah karena kaitannya di sini adalah dalam rangka perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Nanti ayat yang selanjutnya. Syarril waswasil, dari kejahatan bisikan manusia. Jadi kita berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang sembunyi. Maka karena meminta perlindungan kepada Allah, Jangan, nanti nggak dingin. yang bersembunyi di hati kita, kita meminta perlindungannya adalah kepada Allah yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menguasai kita, yang rajanya segala manusia. Kemudian juga sembahannya manusia. Sebagai perbandingan, di dalam surah An-Nas ini Allah menyebutkan sifat Allah ada 3. Ya. Pertama, Rabbun Nas, Tuhan manusia. Tuhan sebagai pencipta, pemilik, penguasa mereka. Ditambah lagi Tuhannya adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Ilahin Nas, sembahan manusia. Sembahan manusia itu banyak. Ya. Tetapi semuanya salah, batil semuanya, kecuali hanya Allah saja yang benar, yang disembah. Selain Allah semuanya adalah batil. Di sini Allah menyebutkan 3 sifat. Sebagai perbandingan dengan surah Al-Falaq, Allah menyebutkan 1 sifat saja. Qul a'udzu birabbil falaq, dengan Tuhan penguasa waktu subuh. Kemudian itu langsung min syarri ma khalaq, dari kejahatan, berlindung langsung. Tapi Allahnya disifatkan 1 saja. Tapi dalam surah An-Nas ini 3 sifat Allah disebutkan. Jadi para ulama mengatakan kalau engkau disuruh berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia, nah, maka berarti ini sesuatu yang sangat penting. Kalau dalam surah Al-Falaq kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, semuanya makhluk, bisa dilihat lebih ringan, lebih mudah untuk dikuasai, untuk bisa diminta perlindungan, dihadapi. Tetapi dalam surah An-Nas ini kita diminta perlindungannya adalah dari musuh yang paling berbahaya, yang selalu mencelakakan manusia, menyesatkan manusia, yaitu min syarril waswasil, dari kejahatan al-waswas, bisikan. Sebenarnya waswas itu adalah
tafsirnya adalah dalam tafsir Jalalain disebutkan al-waswas, yakni asy-syaitan. Dari kejahatan syaitan, syaitan yang membisikkan. Jadi syaitan disebut dengan kata waswas. Padahal waswas itu adalah bentuk si masdar ya, waswasa yuwaswisu waswasatan, waswas, bisikan. Tetapi setan disebut sebagai bisikan. Nah, kenapa? Dalam tafsir di Jalalain disebutkan likasrati mulabasatihi lahu. Karena saking banyaknya godaan setan itu, bisikan setan itu kepada manusia. Jadi setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap saat manusia dibisiki ya, oleh setan untuk berbuat yang tidak baik, untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini meminta perlindungannya kepada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Berlindung dari godaan yang paling berbahaya, musuh yang paling berbahaya yang tidak bisa kita lihat. Kemudian kata para ulama lagi, jika engkau berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia, maka engkau telah berlindung kepada sesuatu yang benar, yang paling kuat, yang paling hebat. Dan engkau tidak akan takut lagi sampai juga menghadapi syaitan yang paling berbahaya. Cuman kita harus waspada, hati-hati. Jangan sampai kita lengah kena godaannya setan. Karena bisikan setan ini kita kadang tidak mendengar, tetapi langsung masuk ke hati. Li'annahu yakhlisu wa yata'akhkharu 'anil qalbi. Karena setan itu dia bersembunyi. Ya. Bagaimana cara menghilangkan ya, bisikan setan yang mempengaruhi hati kita? Kullama dzukirallah khanas ya. Setiap orang ingat kepada Allah, maka setan itu akan menjauh, bersembunyi. Pengaruhnya itu kalah, yaitu hanya dengan mengingat kepada Allah. Makanya di sini di awal kita disuruh untuk berlindung kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari godaan bisikan setan. Caranya dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingat kepada Allah, maka setan menjauh dan tidak bisa membisikkan kepada hati kita untuk berbuat yang tidak baik. Idza ghafalu an dzikrillah yuwaswis fi sudurin nas fi qulubihim alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang membisiki ke hati, ke dada manusia. Jadi dada di situ ditafsirkan dengan qulub, yaitu hati ya, hati yang ada di dada. Bagaimana dia berhasil membisikkan kejahatan ke hati manusia? Anzikrillah. Apabila mereka lalai, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan yang membisikkan itu minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin, ya, setan itu dari kalangan jin, wan nas, dan juga dari kalangan manusia. Jadi kata orang kan yang bisa membisikkan ke hati manusia itu hanya dari setan yang dari kalangan jin saja. Kalau manusia itu tidak bisa membisikkan ke dalam hati. Manusia kalau berbisikkan pasti dia ke telinga, ya. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah meskipun manusia itu secara lahir, ya, dari segi kata-katanya, kemudian dari segi kata-katanya atau rayuannya, ya, kepada manusia secara zahir, kemudian ada pengaruhnya ke hati, masuk. Maka itu juga disebut membisikkan, meskipun membisikkannya secara zahir, atau kita mendengar kata-kata seseorang kemudian terpengaruh ke hati kita.
Ya, maka itu juga termasuk yuwaswis, ya. Memberikan waswasah atau bisikan secara tidak langsung, tetapi akibatnya sampai ke hati kita. Banyak orang yang terpengaruh, rusak hatinya, terganggu pikirannya, ya, gara-gara kata-kata dari kalangan manusia itu sendiri. Maka Allah menyebutkan sini minal jinnati wan nas. Jadi kesimpulannya di sini setan yang membisiki itu bisa jadi berupa jin dan juga berupa manusia. Jadi manusia ini kadang juga disebut setan. Karena dalam ayat Al-Qur'an ya, ada disebutkan syayatinal insi, syayatinal jinni wal insi. Setan-setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Karena arti setan itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia punya sifat-sifat yang membuat dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu layak disifati sebagai setan. Tetapi bukan berarti kita menyebutnya setan, ya. Nah, kita misalnya mau menyebut teman kita setan, nah itu tidak baik, ya. Tetapi kalau sifat kita adalah sifat-sifat seperti setan, maka kita bisa termasuk ya dalam ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala setan-setan dari kalangan manusia. Nah, maka pintar-pintar kita ya, jangan sampai kita berakhlak seperti akhlaknya setan. Jadi kesimpulannya di sini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai pencipta kita, memiliki kita, yang merajai kita, merajai semua manusia. Jadi kan kalau raja itu ada yang bisa menguasai, ada yang tidak menguasai. Ya, dia raja tetapi tidak menguasai secara keseluruhan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya sudah menguasai, merajai manusia, segala-galanya. Dan sembahan manusia yang sebenar-benarnya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua tuhan-tuhan yang lain selain Allah semuanya adalah batil. Maka di dalam surah An-Nas ini berlindungnya pun juga kepada musuh yang jelas, yang nyata, tetapi tidak kelihatan. Tetapi pengaruhnya sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita tidak bisa lepas setiap saat dari bisikan setan ini. Kemudian setan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya, bisa disifati setan juga karena pengaruhnya kepada hati kita. Ustadz pernah ditanya ya kemarin ya, dan Ustadz waktu itu belum bisa menjawab. Kita sebagai manusia ini kan yang namanya manusia wajar ya, punya sifat kadang-kadang emosi, kadang-kadang tersinggung. Nah, ketika kita dengan seseorang tersinggung dengan kata-katanya, akhirnya kesal. Akhirnya hati kita ya bergejolak, marah ataupun juga kesal. Bagaimana cara menghadapi itu? Waktu itu saya tidak bisa menjawab. Apa ya? Akhirnya dari pengalaman saja ketika pernah seperti itu dulu. Oh, ada mau. Ketika seperti itu, kemudian kita menghadapi seperti itu, lalu kita akhirnya pikiran kita terbawa perasaan, berpengaruh, sakit hati. Kemudian setelah dipikir-pikir, justru malah merusak diri kita sendiri. Ya. Perasaan kita jadi macam-macam. Ya itu saja yang bisa dijawab waktu itu. Kemudian setelah Ustadz bertanya lagi kepada yang lebih alim, bagaimana jika menghadapi seperti itu? Tiba-tiba Ustadz diberi jawaban, sering-seringlah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang selalu membisikkan kepada hati manusia, yang selalu merusak hati manusia, membuatnya sedih, membuatnya perasaannya galau, emosi, kesal, dan lain-lain sebagainya. Jadi disuruh untuk
banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap hari, terutama sehabis sholat subuh. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz pikirkan, kenapa disuruh membaca a'udzubillah? Oh, ternyata ini adalah kebutuhan semua manusia, kebutuhan semua orang, kebutuhan diri saya sendiri. Setiap hari harus minta perlindungan kepada Allah. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Jadi andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diamalkan setiap hari habis sholat subuh, banyak-banyak dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai itu menjadi akhlak, menjadi tertanam ke dalam hati kita. Sehingga ketika ada kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, oh ini dari bisikan setan, aku berlindung kepada Allah. Jadi amaliyah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya di dalam surah Qul a'udzu birabbin nas ini ya, sebenarnya kita disuruh untuk membacanya ya, Qul a'udzu birabbin nas ini. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya diamalkan, Qul a'udzu birabbin nasnya juga diamalkan. Bahkan kalau petunjuk Rasulullah diamalkannya setiap pagi dan petang dibaca tiga kali. Pagi 3 kali, misalnya habis sholat subuh 3 kali. Dan 3 kali ini mulai dari Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sore nanti atau habis asar atau maghrib atau isya sebelum tidur baca lagi 3 kali. Nah, kalaupun kadang kurang dari 3 ya, kalau dalam wirid kita kadang 1 kali aja ya, makanya ada zuhur, asar, maghrib. Nah, zuhur, asar, maghrib 3 kali sudah ya. Nah, ini kalau bisa sekaligus 3 kali. Itu menjadi amalan kita setiap hari ya. Insya Allah akan dilindungi Allah dari segala macam kejahatan makhluk, termasuk makhluk yang paling berbahaya yaitu adalah setan. Apalagi ya, sekedar makhluk-makhluk yang biasa ya, termasuk juga dari gangguan jin ya. Kemudian dari pengaruh-pengaruh orang lain, pengaruh sihir. Nah, Rasulullah ketika disebutkan dalam tafsir Jalalain kemarin, sebab turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas ini, ya, Rasulullah juga diberikan Allah contoh. Ada orang Yahudi yang bernama Labid menyihir Rasulullah dan pengaruhnya ada bagi Rasulullah. Dan itu tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada umat bahwa semua siapa saja bisa kena kejahatan dari bangsa jin, dari manusia, ya, dari sihir, semuanya ada dan bisa berpengaruh ya, mengenai seseorang. Tetapi juga diajarkan bagaimana cara menghadapinya, yaitu dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan juga Qul huwallahu ahad, bahkan menjadi amalan hariannya. Ya. Mudah-mudahan bisa Ustadz amalkan juga, mudah-mudahan kepada semuanya juga. Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Minimal sekali habis sholat subuh. Ya. Mudah-mudahan juga bisa habis asar atau habis maghrib. Ya. Kemudian juga mengamalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim menjadi amalan sampai menyatu ya, masuk dalam hati kita, jadi selalu ingat kita. Amalkan tiap hari terus ya. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah dulu sampai 40 hari ya. Mengamalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim habis sholat subuh ya. Ditambah lagi dengan Qul huwallahu 3, Qul a'udzu 3, Qul a'udzu birabbin nas 3, sehingga kita ingat ya. Ingat kepada Allah lebih banyak. Kemudian ketika ada gangguan-gangguan ya yang merusak pikiran kita, selalu ingat kepada Allah. Ya. Langsung ingat, oh saya meminta perlindungan kepada Allah. Oh ini berarti berasal dari bisikan setan. Ya, jika kita bisa berlindung pada Allah. Nah itu sebagian dari apa yang ada di dalam tafsir Al-Jalalain. Kemudian kalau dari segi bahasanya, ya, qul itu adalah fi'il amar dari qala yaqulu qul, katakanlah. Kemudian a'udzu fi'il mudhari berasal dari kata ada ya'udzu, saya berlindung. Ada ya'udzu, a'udzu, saya berlindung.
Bi rabbin nas, ba-nya huruf jar, ketika masuk pada suatu kata, maka kata itu akan berharakat kasrah. Ya. Mungkin dengan i atau in, ya, bi rabbin nas. Kemudian malikin nasi, ya. Ini dalam qiraat yang masyhur dibaca malikin nas, tidak panjang, ya. Ada juga yang baca malikin nas, ya. Ada juga qiraat lain, cuman kita qiraat hafaz yang sudah tertulis di mushafnya saja, yaitu malikin nas. Ya, tidak panjang maknanya, malikin nas. Tadi birabbin nas. Kemudian maliki itu menjelaskan kepada rabbi. Rabbi harokatnya rabbi, maka maliki an-nasi. Yang menjelaskan lagi sesudahnya adalah ilahi. Dibaca ilahi lagi, bukan ilaha, bukan ilahu. Ilahin nasi. Tuhannya, sesembahannya manusia. Kemudian berlindungnya min syarri. Min juga huruf jar. Huruf yang membuat kata sesudahnya menjadi majrur. Min syarri. Maka dibaca syarri. Al-waswasi juga ikut jar. Al-khannasi ikut jar juga. Kemudian alladzi yuwaswisu. Ya. Alladzi untuk yang mudzakkar, ya. Karena disebut tadi al-waswasi, ya, mudzakkar. Al-khannasi mudzakkar. Alladzi yuwaswisu. Alladzi, ya. Kalau untuk yang muannas allati, ya. Kalau untuk yang mudzakkar alladzi. Yuwaswisu fi'il mudhari yang berasal dari waswasa yuwaswisu. Fi juga huruf jar, maka dibaca suduri. Suduri itu jamak dari kata sadrun, dada. Nah, suduri jamaknya. Dalam tafsir tadi disebutkan sudur di sini adalah maksudnya kalau dari segi arti adalah dada, tetapi yang dimaksud adalah hati, ya. Di dalam Al-Qur'an ada disebutkan innaha la ta'mal absar, sesungguhnya orang-orang yang mati hatinya itu bukan matanya yang buta, ya. Orang yang buta hatinya itu bukan matanya yang buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub. Tetapi yang mati atau yang buta itu adalah al-qulub, hati, allati fis sudur, yang ada di dada manusia. Jadi disebutkan dada, yang dimaksud adalah hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian yang terakhir min, ya. Ketika ayat yang sesudahnya ada alif lamnya, maka dibaca minal. Ketika tidak ada alif lamnya, min. Mim masad, tidak ada alif lamnya. Ketika ada minal jinnati, min juga termasuk huruf jar, maka al jinnati wan nasi menjadi majrur semuanya, ya. Nah, itulah yang kaitannya dari segi bahasa, ya. Mudah-mudahan kajian tafsir Jalalain yang ringkas ini, ya, memberikan manfaat kepada Ustadz sendiri, ya, sebagai pemberi materi, dan juga bermanfaat kepada semua siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan kepada semua yang mendengarkan, ya, dari ustadzah, ya, dari asatidzah wal ustadzat, ya, dan kepada semua, ya, semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ternyata ada yang salah, bisa jadi dari setan atau dari kekurangan, kesalahan dari ustadz. Wa na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.